Kita juga hari ini diundang untuk hidup diilhami oleh etika cinta, untuk menjadikan diri kita sempurna, sama seperti Bapa sempurna di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa bersama saya, Frater Andra, dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang meluap, dengan sukacita dan kesetiaan. Dan kami ingin mengambil waktu sebentar, bukan untuk meminta apapun dari-Mu, tetapi untuk berterima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Atas anugerah kehidupan, keluarga yang indah, kesehatan, kesejahteraan dan keinginan untuk selalu maju dalam iman kami akan Dikau. Tuhan, kami meletakkan minggu baru ini di tangan-Mu. Tolong lindungi kami, bimbing kami, berkati kami, dan beri kami kegembiraan untuk mencapai tujuan dan keinginan terbesar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama pada hari ini, Santo Paulus meminta kita untuk tidak mengabaikan rahmat dan kasih karunia Allah yang telah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diminta untuk terus-menerus beralih ke karunia unik dan agung yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk hidup sebagai seorang Kristiani, menjadi pengikutnya dalam segala situasi, karena karunia terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah Putranya sendiri. Dan bersama Yesus, Dia telah memberi kita firman-Nya, kasih-Nya, terangnya, rotinya, darah-Nya yang tercurah kepada banyak orang, yang dengannya kita membentuk satu tubuh. Hanya dengan cara ini, dengan karunia-karunia yang luar biasa ini, kita dapat menjadi saksi sebagai pelayan Tuhan dalam pergumulan, kemalangan, kesulitan, kelelahan,
dan dalam segala macam situasi di dalam kehidupan kita. Dengan karunia-karunia roh yang kita terima, kita akan mampu menghayati nilai-nilai positif seperti kebaikan, cinta tanpa pamrih, kebenaran, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Kita hanya akan mencapainya dengan mengandalkan karunia yang kita terima dari Tuhan itu sendiri. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini merupakan salah satu Injil yang paling tepat untuk mengungkapkan revolusi mental kita sebagai umat Kristiani. Yesus menunjukkan jalan keadilan sejati melalui kasih yang melampaui balas dendam, yaitu mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yesus tidak meminta kita murid-muridnya menderita kejahatan. Dia meminta kita untuk bereaksi terhadap kejahatan, tetapi tidak dengan kejahatan lain, melainkan dengan kebaikan. Saudara dan saudariku, kita tahu betul bahwa Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah cinta itu sendiri, meminta kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya untuk mencintai, menjadikan cinta sebagai semboyan hidup kita. Kasih menurut perkataannya dalam Injil pada hari ini harus menang atas segala macam kekerasan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan setiap konflik yang menghadang kita adalah dengan menerapkan logika cinta di atas logika lainnya. Di mana ada kejahatan, kebencian, ketidakadilan, kemarahan, kita tidak boleh menanggapi dengan perbuatan yang sama, seperti mata ganti mata atau gigi ganti gigi. Kekerasan tidak pernah diselesaikan dengan kekerasan. Hukum pembalasan mata ganti mata dan gigi ganti gigi sayangnya sampai saat ini masih merupakan norma atau hukum yang diterapkan dalam hubungan antar pribadi dan juga di antara kelompok manusia yang menghadapi segala macam perbedaan. Hukum ini akhirnya menghancurkan kedua belah pihak dan tidak membuka solusi untuk konflik apapun yang ingin diselesaikannya. Usul Yesus untuk membalas kejahatan dengan kebaikan telah memiliki banyak pengikut sepanjang sejarah hidup kita. Salah satu yang paling menonjol adalah Santa Teresa dari Kalkuta. Di tengah banyak konflik kekerasan agama, suku, ataupun ras, Santa Teresa muncul sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang menunjukkan cinta dan belas kasih terhadap sesama tanpa memandang agama, suku, ataupun ras. Ini adalah contoh perbuatan melawan ketidakadilan di dalam kehidupan masyarakat tanpa menggunakan metode kekerasan. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah orang pertama yang memutus rantai kebencian yang dimaksud oleh hukum pembalasan. Sabdanya hari ini mengundang kita untuk berdoa bagi musuh kita, seperti yang Ia lakukan kepada mereka yang menganiaya dan membunuhnya, dan Ia pun meminta pengampunan dari Bapa untuk mengampuni mereka yang bersalah kepadanya. Kita juga hari ini diundang untuk hidup diilhami oleh etika cinta, untuk menjadikan diri kita sempurna sama seperti Bapa sempurna di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah
berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menar y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.